Solidaritas tinggi. Erick Thohir tawarkan Indonesia sebagai kandang timnas Palestina. Ketum PSSI Erick Thohir menawarkan Indonesia sebagai kandang timnas Palestina untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 21 November 2023. Kami menawarkan Indonesia sebagai kandang bagi Palestina saat mereka memainkan laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia bulan ini. Kandang kami kandang Palestina juga, kata Erick Thohir. Tawaran itu disambut haru Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Palestina, Susan Salabi. Ia mengapresiasi komitmen dan dukungan PSSI. Susan Salabi mengatakan tawaran itu menunjukkan semangat persatuan dan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Namun Palestina akhirnya memilih Kuwait sebagai venue pertandingan tersebut. Bapak Erick Thohir sungguh telah menunjukkan kehebatannya, solidaritas dan kemurahan hati dengan menawarkan akomodasi, transportasi darat bahkan stadion. Sikap ini menunjukkan semangat persatuan dan dukungan Indonesia, kata Susan. Ternyata ini alasan Shin Tae-yong tumpuk pemain naturalisasi di posisi bek. Saat ini PSSI sedang mengupayakan 3 pemain untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Nathan Chu Aon, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Proses naturalisasi Nathan Chu dan Jay Itzes sendiri sudah mencapai tahap di DPR. Sedangkan proses naturalisasi Justin Hubner akan kembali dilanjutkan. Dengan ini tentu bakal membuat lini belakang timnas Indonesia semakin padat dengan pemain naturalisasi. Sebab 3 pemain di atas merupakan pemain yang berposisi sebagai bek. Jay Itzes berposisi sebagai bek tengah, Nathan Chu merupakan bek sayap kiri. Sedangkan Justin Hubner juga berposisi sebagai bek tengah. Di posisi bertahan timnas Indonesia saat ini sudah memiliki pemain naturalisasi lainnya. Mereka yakni Jordi Amat, Shaina Patinama hingga Sandy Walsh. Bukan tanpa alasan kenapa Shin Tae-yong banyak naturalisasi bek adalah memang karena kelemahan dasar yang perlu dibenahi adalah lini belakang timnas Indonesia. Dulu dicibir, sekarang negara ASEAN tiru timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Seperti diketahui, sejak mulai menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah banyak menaturalisasi pemain. Namun berbeda dengan sebelumnya, Shin Tae-yong lebih gemar memilih pemain keturunan yang mentas di Eropa. Tercatat saat ini telah ada nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shaina Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang sukses dinaturalisasi. Kebijakan ini oleh negara tetangga dianggap sebagai cara instan yang berusaha ditempuh Indonesia untuk mendongkrak prestasi. Hasilnya pun kini mulai terlihat. Para pemain naturalisasi tidak hanya menjadi sosok yang bertujuan untuk meraih prestasi instan, namun juga membuat pemain-pemain lokal semakin berkembang agar setara dengan mereka. Melihat perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat dengan kebijakan naturalisasi, segenap negara di Asia Tenggara pun mulai berusaha meniru kebijakan Shin Tae-yong itu. Segera tinggalkan Viking FK, Shaina Patinama akui diminati tim Asia. Shaina Patinama akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebut dirinya bakal hengkang dari Viking FK. Dia mengakui tengah mencari klub baru dengan tim Asia disebut turut mengincar tanda tangannya. Shaina Patinama secara tak langsung mengonfirmasi dirinya bakal hengkang dari Viking FK. Namun, dia merasa belum waktunya untuk bermain di Asia. Shaina Patinama masih belum memutuskan bakal pindah kemana. Yang pasti, bek sayap kiri timnas Indonesia itu masih ingin berkarir di Eropa. Memang benar minat dari klub-klub di Asia cukup besar, namun saya tak sabar untuk bergabung dengan klub baru di Eropa. Ini mungkin hal yang benar untuk dilakukan pada tahap karir saya saat ini. Saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa melangkah, kata Shaina Patinama. Lebih lanjut, Shaina Patinama belum mengambil keputusan bagaimana karirnya nanti. Ia masih menimbang-nimbang yang terbaik untuk dirinya. Bojan Hodak bangga 3 pemain Persib Bandung dipanggil timnas Indonesia. Ketiga pemain yang dipanggil ke timnas adalah Edo Febriansah, Rahmat Irianto, dan Mark Klok. Bojan Hodak menilai pemanggilan ini berdampak positif bagi Persib Bandung. Menurutnya, pengalaman bermain di level internasional membuat ketiga pemainnya semakin berkembang. Pemanggilan pemain ke tim nasional tentunya bagus untuk klub karena ketika bermain di pertandingan internasional maka pemain akan menjadi lebih baik, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak yakin ketika ketiga pemainnya kembali ke Persib Bandung, mereka akan membawa pengalaman dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan performa tim. Pemain akan berada dalam level yang lebih tinggi, jadi ketika kembali, mereka berkembang dan jadi lebih baik terutama dari pengalaman. Jadi bagi klub ini bagus, tegas Hodak.
Ketiga pemain Persib Bandung tersebut diharapkan sudah dapat bergabung dengan Timnas Indonesia pada tanggal 11 November dan memberikan performa optimal bagi skuad Garuda. Rafael Maitimo tak pernah lupakan Indonesia meski bantu Timnas Kanada U17 di Piala Dunia. Mantan pemain Timnas Indonesia ini belakangan menarik perhatian publik jelang Piala Dunia U17 2023. Rafael Maitimo dikabarkan menjabat sebagai koordinator Timnas Kanada U17 selama Piala Dunia 2023. Dia juga mengabadikan momen dirinya membantu Timnas Kanada U17 melakukan persiapan di Bali. Meski saat ini membantu Kanada di Piala Dunia, Maitimo tetap tak lupakan Indonesia. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu menyematkan momennya saat membela Timnas Indonesia di Instagram pribadinya. Dia menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan tim Merah Putih saat itu. Sekadar informasi, Maitimo telah membela Timnas Indonesia sejak 2012 lalu. Dia sukses mencatatkan 21 caps di semua kompetisi dengan koleksi 4 gol. Karirnya di Indonesia pun telah dibangun sejak 2011 bersama Bali Dewata. Dia juga pernah membela tim besar seperti Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Persija Jakarta, hingga Persib Bandung.